Mau periksa juga kosong ini. Apa jangan-jangan di kamar yang diperiksa sama Mbak Ratna, Mo? Aduh, Romo, Ita, kosong juga. Jangan-jangan si Sita itu bohongin kita, Mbak. Iya juga ya. Oh, Profesor Gewondang itu juga bohongin kita juga. Bisa juga loh, Ta. Iya, bisa jadi. Mami mana, Mami? Nggak ikut sama saya kok tadi. Dosa! Itu dia, Mami. Loh, itu Ta, Romo. Jangan-jangan Mami nemuin Mas Romo. Iya, Mo. Bisa juga. Ayo. Ada apa, Mami? Ketemu Masnya? Iya, ketemu apa, Dak? Dak ketemu. Dak. Aduh, Mami ini. Saya pikir itu udah ketemu ya, Romo, Ita. Jangan, kalau misalnya belum ketemu, jangan teriak-teriak kayak begitu. Bikin kita begini ngarep aja. Ini loh, ini pintu ini loh. Kekunci, siapa tahu ada Mbaknya di dalam. Oh, iya. Ya, mungkin aja, Mo. Mbak, iya bener nih. Iya, siapa tahu. Iya, tak? Ayo kita buka aja pintunya ya. Iya, Dosa. Iya, bisa. Buka dulu kuncinya, Dosa. Buka dulu. Ya. Ya. Mami, Dah. Sudah, Mbak, sudah. Ya. Nah, belum, jangan dulu masuk. Sebelum kita masuk, kita berdoa dulu. Ayo, berdoa dimulai. Naya, kamu denger yo. Kalau kamu dan Arjuna masih mau selamat, jangan kamu coba-coba ngomong sama siapapun tentang saya yang bawa kamu kabur. Ngerti kamu, ah? Iya, Mas Bobi, tapi saya mohon jangan peras suami dan keluarga saya. Saya mohon, Mas. Oh loh, sopo yang meras? Wong maksud saya ini baik kok. Justru saya membantu keluarga kamu memberi petunjuk di mana kamu berada. Bener nggak? Tapi Mas Bobi menginginkan uang dari mereka. Loh, piye toh? Kan mereka sendiri yang menjanjikan untuk orang yang bisa menemukan dan menunjukkan di mana Inaya akan diberi imbalan. Aku berhak mendapatkannya. Orang aku tahu di mana kamu. Nah, sekarang tugas kamu itu cuma diam, ya. Nggak usah banyak mulut. Yo, tunggu perintah saya berikutnya. Mas Bobi, saya rela dikurung sampai kapanpun. Tapi saya mohon jangan peras keluarga saya. Saya mohon, Mas. Ya pasti kamu itu rela dikurung. Wong kamu seneng kok dikurung. Tapi saya ini gigit jari, ngerti kamu? Berdoa selesai. Ayo buka Dosa cepat. Ya. Ayo buka, ayo. Itu ada satu batang emas. Ini Dosa. Ini Dosa. Iya, Mo. Itu bisa lagi, Mo. Romo. Mami, itu satu lagi. Mbak. Romo, ini satu lagi, Romo. Alhamdulillah, Romo. Mas kita udah ketemu juga. Berarti benar ini. Di bawah terpal-terpal inilah berada emas yang sedang kita cari. Ya sudah, Romo. Ayo kita buka, Romo. Akhirnya, Mo, Mbak Mi, penderitaan kita ini akan berakhir. Ayo kita buka. Akhirnya saya bisa menemukan kalian semua. Karena kita inilah kalian akan lihat. Inilah emas-emas yang selama ini saya rahasiakan dari kalian. Ayo kita buka. Ayo. Yuk.
menyimpan mas-mas ini. Sebab kalau tidak, bisa aja toh mereka akan paksa Mbak Sinta untuk mengatakan di mana mas-mas ini disimpan. Wah, tidak bisa terjadi toh. Wah, enak aja. Wah. Astagfirullahaladzim. Benar-benar itu Romo. Sinta sama Teddy. Dia tuh sudah mainkan kita. Ternyata Allah belum memberi kita kesempatan untuk memiliki kembali mas-mas itu. Tapi Romo, kita jangan putus asa Romo. Ya. Dan. Romo tidak akan pernah berputus asa. Ya. Bagaimanapun juga yang namanya harta itu semuanya titipan Allah. Kita nggak boleh bersedih hanya karena kehilangan harta. Tapi kita harus bersedih karena kita kehilangan iman kita. Harta itu hanya punya Allah. Semua milik Allah yang ada di dunia ini. Jadi kalau memang Allah itu menghendaki harta ini semua kembali kepada kita, pasti akan kembali. Tapi kalau enggak, kita harus ikhlas. Kita harus ikhlas. Betul itu Romo. Tapi Romo, Allah itu masih sayang sama kita. Buktinya kita menemukan emas meskipun cuma 3 batang ini. Ya, paling enggak ketiga batang ini bisa meringankan hidup kita. Mungkin aja si Sinta itu masih dalam pengaruh obat itu, Mo. Terus? Kita paksa dia, siapa tahu dia itu mengaku di mana dia pindahkan mas-mas itu, Mo. Iya. Benar apa kata Ita, Romo? Ayo, Romo. Ayo. Kalau mas-mas ini udah berada di tangan saya jamin tidak akan orang yang akan mengetahuinya. Saya tidak akan lepaskan. Enak aja. Wih, aman. Malah, Dini, ada apa ya? Halo, Din. Ted, saya sudah mengirimkan sertifikat itu ke Jogja ya. Mungkin sore ini juga sudah sampai. Wes, kamu serius? Terus kamu itu kirim ke alamat yang mana? Iya, ke alamat Romo Doso lah. Loh, tapi kita kan sudah tinggal di situ lagi, Din. Loh, ya mana saya tahu. Lalu bagaimana nih, Ted? Walah, gimana yo? Yaudah, biar saya yang nanganin yo. Ya sudah kalau gitu. Tapi Ted, jatah saya gimana? Loh, kamu itu tenang saja. Saya jamin, kamu pasti akan tetap kebagian, ya? Bener ya, Ted ya? Oh, iya, pokoknya. Kalau saya sudah menjual mas-mas itu, saya janji sama kamu, saya akan memberikan kamu bagian. Yo? Ya sudah kalau gitu. Ya, tapi kamu harus lepas dulu dari Aryo. Gimana? Wah, ya enggak bisa, Ted. Saya takut Mas Aryo tuh curiga kalau saya langsung pergi sekarang. Jadi untuk sementara ini saya tinggal sama Mas Aryo aja dulu. Oh, ya udah, enggak apa-apa, ya udah. Tapi ya udah, nanti saya kabari lagi yo. Iya, Ted. Akhirnya sertifikat itu sekarang sudah dikirim. Kayaknya dia ini masih dalam pengaruh obat. Juga sih kalau dilihat. Sinta, kami tadi itu ya udah ke tempat kami nyimpan mas-mas itu. Tapi sekarang nggak ada. Kau pindahin kemana, ha? Belum. Malah kayaknya dia itu nggak tahu, belum sadar ini. Oh, jangan-jangan yang mindahin itu Teddy, Mbak. Oh iya, Romo. Taman bisa jadi nih. Mario nih. Ya, yuk, ada apa? Romo, ada kabar buruk, Romo. Kabar buruk apa? Sertifikat itu hilang, Romo. Apa? Masya Allah, kok bisa hilang?
Terus siapa yang mencuri sertifikatnya? Dini, Romo. Dini. Iya, Romo. Baru hari ini, Romo. Dan saya takut Dini itu sudah mengirimnya ke Teddy. Makanya saya minta sama Romo, tolong Romo jaga di rumah kita yang lama, Romo. Saya tuh curiga kalau dia itu mengirimnya ke sana. Ya, sudahlah. Romo akan langsung ke sana. Yang penting sekarang kamu selidiki itu Dini. Siapa tahu sertifikatnya belum dikirim. Iya, Romo. Saya juga rencananya begitu. Ya. Wah, benar-benar keterlaluan mereka. Mereka sudah memanfaatkan Dini ini. Kita harus segera ke rumah lama untuk menunggu tukang kosnya datang. Ayo. Tuh, Dini pulang tuh. Kita bantai dia. Ayo. Dini, Mbak Sheila, Juminten, dari mana kamu? namanya kenapa sih Mbak? Jawab dulu pertanyaan saya. Habis dari mana kamu? Saya itu habis muter-muter aja lihat-lihat pemandangan di sini. Emangnya kenapa Mbak? Emang kamu pikir saya bego ya? Jangan belaga pilon ya. Saya tahu kamu tuh pasti tadi habis dari. Maksud Mbak Sheila itu apa sih Mbak? Maksud saya pasti kamu tuh habis. Ini ada apa-apa kok ada ribut-ribut gini, Sela? Dini kan baru datang. Ya enggak, saya mau nanya aja. Tanya apa, Sela? Dini ini kan dari luar, ya kan? Biarin dia istirahat dulu, dia habis pergi. Lagi pula udara di luar itu kan sangat panas sekali. Ya kan nanti puasanya Dini bisa batal. Loh, enggak Mbak Dini tuh lagi enggak puasa. Orang kemarin dia bilang datang bulan kok. Iya, tapi kan dia dari luar. Jangan dibikin capek dong sama pertengkaran kalian. Ya, Din? Iya Mas, Mas Aryo tahu aja kalau saya tuh kepanasan. Oh ya sudah, kamu istirahat aja dulu ya. Iya. Yaudah, ayo saya temani kamu. Ayo. Enggak salah Mas Aryo, baik banget sama Mbak Dini. Tahu kan? Mas, biar saya mandi sebentar ya, biar agak segeran. Oh ya sudah, kalau gitu saya antar kamunya sampai sini aja ya. Iya Mas, makasih banyak ya Mas ya. Mas Aryo itu udah selamatin saya dari Mbak Sheila. Karena Mbak Sheila tuh senang sekali loh Mas cari gara-gara sama saya. Ya, Din, yang penting ini kamu sabar ya. Din, memangnya tadi itu kamu dari mana sih? Saya udah dari mana-mana kok Mas. Saya cuman puter-puter di sekeliling sini aja. Mas Aryo tuh jangan terpengaruh sama omongan Mbak Sheila ya. Karena Mbak Sheila tuh senang sekali loh Mas kalau ngelihat saya tuh punya masalah sama Mas Aryo. Karena itu bakalan bikin dia untung. Iya, ya udah, pokoknya kamu udah usah khawatir, oke? Ya sudah, kamu mandi dulu sana, biar wangi. Ya udah, saya mandi dulu ya Mas ya. Pintar sekali Dini sandiwaranya. Saya tidak menyangka kalau dia itu ternyata bisa mengkhianati saya. Mas tunggu. Kamu jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Masih gimana sih? Kan Mas tahu kan kalau Dini tuh udah bersalah. Dia udah nyuri sertifikat kamu. Kenapa sama kamu kok malah dibaik-baikin? Apa sih? Saya sengaja melakukan itu, Sela. Terus supaya apa? Maksud kamu apa kayak gini? Supaya Dini itu nggak merasa ketahuan kelakuannya. Jadi dia nggak kabur dari rumah. Bukannya malah enak kalau di rumah ini nggak ada Dini. Jadi kita aman, nggak bakalan ada yang nyuri-nyuri barang-barang kita lagi. Sela, saya ini nggak tahu bagaimana lagi cara untuk mendapatkan sertifikat itu. Ya, tinggal lapor polisi, Mas. Malah kan lebih bagus nanti polisinya bakal interogasi Dini dengan nanya-nanya sertifikat itu. Jangan, Sela, jangan. Saya nggak mau laporin ke polisi dulu. Karena saya yakin sekali orang lain itu terlibat dalam masalah ini. Jadi saya mau selidikin dulu sebelum sertifikat itu hilang ke tangan orang lain, Sela. Dan saya mohon sama kamu, Sela. Saya mohon sekali. Tolong kamu bersikap baik di depan Dini. Kamu jangan cemberut, jangan ngomongnya ketus kayak gitu, ya. Tapi Mas, Sudah, Sela, sudah. Saya mohon sama kamu. Saya mohon sekali sama kamu, ya. Aduh. Rama, jangan cepet-cepet. Iya, Mo, jalannya pelan-pelan aja. Nanti kalau ada apa-apa kan bisa bahaya, Mo. Jalan kita ini harus buru-buru. Nanti si Sinta itu keburu bangun dia. Waduh, mas saya. Aduh, masalah saya. Sampai ada yang lihat. Bisa mampu saya ini.
mampu saya. Udah bisa habis semua. Mana mas pas saya? Mana emasnya? Oh ya benar ini mas pas saya ini. Jangan bawa aja, bantuin. Mas kita ini. Iya Romo, iya bisa buat bayar utang bangmu. Iya. Kita tinggal mengambil sisanya, habis itu kita rebut sertifikat tersebut. Kita akan kembali seperti dulu, jaya dan kaya raya. Iya, kita bisa Orang kembali. gak akan meremehkan kita kembali. Iya Romo, bisa kembali ke rumah kita. Kita harus cepat ini, buru-buru ke rumah lama nih, sebelum sertifikatnya datang. Ayo. Cepat pergi dari sini. Nanti kalau ketahuan orang bahaya. Cepat pergi, Mas. Saya mohon. Enggak, Mbak. Saya tidak akan pergi. Saya dapat dulu kalau mereka mergokin saya. Mbak Inaya, kenapa Mbak Inaya balik lagi ke sini, Mbak? Keselamatan Mbak bisa terancam. Saya tidak mau merepotkan Mas Wisnu dan ibunya. Karena kalau saya ada di rumahnya Mas Wisnu, nanti Mas Wisnu dan keluarga akan dapat bahaya, akan mendapatkan masalah dari keluarga sini. Saya mohon, Mas Wisnu pergi saja, pergi. Tapi Mbak Inaya, saya sudah bilang sama Mbak Inaya tidak usah cemaskan kami. Mbak, biar saya cari cara untuk menghubungi keluarga Mbak Inaya. Saya tidak mau membahayakan kalian. Sudah Mas, saya mohon pergi saja. Tapi Mbak Inaya, kalau begini caranya, itu sama aja Mbak Inaya menyerahkan diri ke mereka untuk mereka jolimi. Sudahlah Mas, saya anggap ini adalah takdir saya. Sudah, saya mohon Mas pergi saja, pergi sudah. Mas, biarlah saya mengalami cobaan ini. Tidak apa-apa, saya yakin saya akan kuat. Saya mohon Mas, sudah Mas pergi saja. Tapi Mbak, Mas Wisnu, yang paling penting adalah saya bisa bersama anak saya lagi. Sudah Mas pergi saja, ayo. Inaya, saya nggak akan biarkan kamu di sini. Saya nggak akan biarkan mereka menyiksa kamu. Saya pasti akan cari cara untuk menyelamatkan kamu, Inaya. Pasti. Gimana ini? Oh, ini kan kamar saya. Ini rumah si Ratna. Aduh, kenapa kepala pusing begini ya? Sebetulnya telah terjadi apa sama saya ini? Oh ya, tiba-tiba saya ingat tadi kepala saya dimasukin karung, dan setelah itu
Saya nggak ingat apa-apa. Apa yang sebetulnya terjadi sama saya? Teddy kemana ya? Dia itu pasti tahu kalau saya ini sudah terjadi sesuatu ini sama saya. Teddy, sini, Teddy ini kemana ya? Bu Darmi, Bu, sini Bu. Ada apa Nyonya? Bu Darmi lihat Teddy enggak? Loh, Mas Teddy tadi bukannya pergi Nyonya? Pergi. Iya. Pergi kemana? Wah, saya ndak tahu. Tapi sepertinya tadi perginya tergesa-gesa. Oh, ya wis. Makasih ya, Mbok. Ya, permisi. Perginya tergesa-gesa. Aduh, emangnya mau kemana sih tuh anak? Mobilnya sudah buru-buru lewat. Saya pasti bisa menyelamatkan semua emas-emas ini. Dan sekarang saya sudah kehilangan banyak emas. Sekarang emas yang sudah hilang itu kira-kira ada 60 biji, 60 batang. Walah, banyak banget sih. Walah, kalau sampai Mbak Sinta tahu, bisa-bisa leher saya ini dibengkal. Waduh, gimana yuk? Waduh, siapa ini yuk? Mbak Sinta lagi. Halo Mbak Sinta, halo. Halo, Ted. Kamu ini ada di mana sekarang? Mbak Sinta ada apa-apa kan? Emang kenapa sih, Mbak? Lah, enggak ada apa-apa, cuma saya mikir kayaknya Mbak tuh sedang dikerjain sama mereka. Makanya saya kaget waktu Mbak tuh nelfon saya. Ntar lu. Mereka itu siapa yang udah nyelakain Mbak Sinta, Ted? Ya siapa lagi kalau bukan kita, Rasidul. Saya melihat mereka itu membawa Mbak dari rumah. Mereka bawa pergi Mbak dari rumah? Lah iya. Dan makanya saya kaget. Bagaimana cara Mbak supaya kabur dari sana? Dan apa yang mereka lakukan sama Mbak? Aduh, Ted, Mbak juga nggak ngerti sebetulnya apa yang sedang terjadi sama Mbak. Yang Mbak tahu sekarang ini kepala Mbak tuh pusing sekali dan Mbak sama sekali nggak tahu apapun, Ted. Mbak lupa. Walah, mereka itu benar-benar sedang mengerjain Mbak ya? Apa? Mereka ngerjain Mbak? Benar itu. Mereka itu cari mati itu. Nggak ada kapok-kapok yang ngerjain Mbak. Mbak akan balas dendam sama mereka. Lihat aja, biar mereka itu kapok. Tapi Ted, sebetulnya mereka itu udah ngapain Mbak, Ted? Mbak ini lupa masalahnya. Yang pasti mereka melakukan sesuatu yang buruk supaya Mbak tuh mengatakan di mana Mbak menyimpan harta-harta itu, emas-emas itu. Emas? Iya betul. Ini pasti masalah emas, Ted. Aduh, terus sekarang ini kamu ada di mana? Oh, Mbak. Sekarang ini saya sedang mengamankan emas-emas kita supaya orang lain tidak tahu kita menyimpan di mana emas-emas itu. Pintar kamu. Kamu itu memang pintar. Gak disuruh, udah ngerti. Bagus. Terus? Iya. Mbak, saya ada kabar bagus. Saya itu sudah mendapatkan sertifikat. Yang betul. Wih, bener. Soalnya tadi saya telepon Dini. Kalau misalnya dia sudah mengirimkan sertifikat itu ke rumah kita. Tapi Cuma apa? Mbak, ada masalah. Dini itu mengirimkannya ke rumah Pak Doso, rumah yang lama. Loh? Teddy gimana sih kok dikirimnya itu di alamat yang dulu? Aduh, kita itu harus cepat-cepat ngambil sertifikat itu. Kalau ndak keburu si Bando tua itu ngambil lagi. Itu dia masalahnya, Mbak. Dan ada satu lagi masalah. Oh nopo lagi, Ted? Oh nopo? Mas-mas kita itu 60 batang hilang tercecer di jalan. 60 batang? Kececer di jalan? Kamu ini tolong apa bodoh? Aduh, Teddy. Hah, tenang. Mbak nggak ada waktu ini untuk marah-marah sama kamu. Ya wes gini aja, sekarang juga kita harus mendapatkan sertifikat itu sekarang juga. Jadi sekarang kita harus datengin
ke rumah lama si Bandu tua itu, ya? Iya, Pak. Yuk, baik. Oh, Bandu tua, kamu tidak boleh ambil sertifikat itu. Harus saya yang duluan. Harus itu. Assalamualaikum Bu Sheila. Waalaikumsalam. Pak Aryanya ada di rumah? Emangnya ada apa? Apa ada masalah lagi? Ini soal Inayah, Bu. Inayah? Kenapa Inayah? Iya, Mbak Inayahnya sudah ketemu. Oh, Inayahnya udah diketemuin. Sekarang Inayah lagi di mana? Itulah masalahnya, Bu. Sekarang Mbak Inayah lagi dikurung di kamar di rumahnya Pak Danu. Dia tidak bisa kemana-mana, Bu. Makanya saya datang ke sini untuk menemui Pak Aryo. Karena cuma Pak Aryo yang bisa membebaskan Mbak Inayah. Duh, gawat nih. Mas Aryo bisa benar-benar ketemu sama Inayah. Sekarang aja nggak ada Inayah, Mas Aryo udah nggak perhatian sama gue. Apalagi ntar ada Inayah, bisa-bisa gue benar-benar dicuekin sama Mas Aryo. Gue nggak boleh biarin mereka ketemu. Aduh, kasihan banget ya Inayahnya. Mas Wisnu, nanti saya akan sampaikan sama suami saya kalau Inayah udah ketemu. Tapi lebih baik sekarang Mas Wisnu pulang aja. Tapi Bu, Mas Wisnu, tolong, kasihan Inayah. Kalau Mas Wisnu ninggalin Inayah sendirian, itu terjadi apa-apa sama Inayah. Tolong Mas, nanti saya bakal kasih tahu kok ke Mas Aryo. Mas cepetan Mas, kasihan Inayah. ya, saya permisi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak bisa nih. Gue harus dapetin cara supaya Mas Aryo gak ketemu sama Inayah. Loh, Ted. Loh, Mbak. Kok mereka ada di sana, yuk? Pasti ini si Aryo ini yang udah ngasih tahu kalau si Dini itu mengirim sertifikat ya ke rumah si Doso itu. Waduh. Iya ini. Pasti itu, Mbak. Terus sekarang ini apa yang harus kita lakuin, Ted? Satpam tuh memang sok tahu bener-bener deh. Tapi ya sudah lah, Mi. Mereka itu kan nggak salah. Mereka tuh cuma menjalankan tugas. Loh. Ah, itu tukang pos itu. Iya, Mo. Ayo, Tah, Mami turun. Sudah. Kalian tunggu aja di sini. Biar Romo yang datangin dia. Iya. Mas. Tunggu dulu, Mas. Nih mau ngantarkan paket buat yang namanya Teddy toh. Sudah, berikan saja sama saya. Si Teddy tidak ada di rumah. Jadi tidak usah khawatir. Nanti kasihkan saya biar saya langsung sampaikan ke dia. Ya. Udah jangan bengong aja, Mas. Saya ini, Pak. Saya ini bukan tukang kantor pos, tapi tukang koran. Pokoknya Mbak nggak mau tahu. Kita itu jangan sampai gagal lagi. Lah iya, wong kita tuh ndak mungkin bisa untuk menghilangkan sertifikat itu lagi. Ndak mau saya. Iya, Wong Mbak juga ndak rela. Kita itu berjuang, udah di ujung, kita tinggal meraih kemenangan kita, Ted. Iya, Mbak. Tukang pos. Ya? Iya, kalau gitu kita Kita jegat. Apaan sih? Aku lagi kerja. Yo. Waduh, Pak, maaf ya, Pak. Maaf kalau misalnya saya itu mengganggu. Saya itu cuma mau menanyakan apakah Bapak itu mau mengantarkan kiriman amplop untuk yang rumah di sana, Pak. Loh, kok Mas tahu? Iya, apa nama tujuannya itu? Teddy. Oh, saya nggak tahu, Mas. Wah, Pak, saya mohon cek ya, Pak, yo. Soalnya saya itu sedang menunggu kiriman dari Surabaya. Ya, kasihan loh adik saya ini kalau sampai kirimannya telat. Ayo Pak, dicek dulu. Iya, tunggu sebentar. Untuk Tuan Teddy. Walah, itu nama saya, Pak. Adik saya ini. Iya, nama saya. Tapi bagaimana saya yakin kalau Mas ini Teddy? Ya, sebentar. Saya ambil KTP saya ya. Oh iya, KTP. Aduh, mana ya KTP? Nah, ini dia. Ini KTP saya. Tuan Teddy. Iya toh. Oh, ya udah. Kalau benar-benar Bapak ini Mas Teddy, Iya. tolong ditanda tangan, Mas. Iya. Iya. Iya, Pak. Iya. Ya, makasih. Iya, sama-sama. Terima kasih ya, Pak.
amplop ini terdapat, kejayaan akan kita mulai, Mbak. Ayo kita masuk aja. Gimana Romo? Iya Mo. Ternyata bukan tukang pos itu tukang koran yang ingin ngantar koran ke rumah ini. Terus gimana ini Mo? Iya wis kalau gitu kita tunggu aja di sini Romo. Tapi apa benar akan dikirimnya hari ini Mo? Ya Aryo bilang sih begitu. Kita tunggu sajalah. Kalau Arya bilang hari ini, yo hari ini pasti. Ya. Akhirnya Mbak, akhirnya itu kita mendapat juga sertifikat yang aslinya. Iya, untuk mendapatkan selembar kertas seperti ini sangat sulit sekali, Ted. Loh iya, bahkan kita mengorbankan miliaran rupiah, ya toh? Iya, coba aja kamu pikirin. Kalau sampai kertas ini robek, kena air, terus kebakar. Wah, udah ini kertas sudah tidak akan lagi ada artinya. Tapi di balik kertas ini terdapat yang sangat berharga sekali, Mbak. Sangat berharga sekali. Dan itu tandanya kita sudah memenangkan permainan ini, Ted. Iya. Dan si dosa si Tobaka itu cuma tinggal gigit jari aja, Mbak. Kita berdua itu betul-betul hebat. Iya. Aduh. Mbak, tos. Waduh, kita kan kaya. Loh, kenapa memangnya? Kami ini kan tidak masuk. Tapi ini masih wilayah rumah yang kami jaga. Betul itu. Lagi pula, ini bukan masjid. Jadi kalian tidak boleh sholat di sini. Pak, Bapak tahu artinya masjid, Pak. Masjid itu rumah Allah. Tempat kita untuk beribadah kepada Allah. Alam semesta itu kepunyaan Allah. Milik Allah. Ada apa, Sarah? Ami, gimana Ami? Apa Ami udah berhasil mendapatkan mas-mas itu? Sudah ketemu ya belum? Apa orang Sinta itu kamu tahu enggak? Sinta itu bohongin kita. Mas-masnya itu enggak ada. Ya, tapi kan si Sinta itu sudah berbicara jujur untuk memberitahukan alamat di mana dia meletakkan mas itu kan? Ya iya sih. Ya, itu berarti saya dan juga Salun sudah bisa dibebaskan, Don. Setidaknya kan udah ada bukti, Ami. Ya enggak bisa, orang mas-masnya belum ketemu kok. Ya berarti kamu itu belum bisa dibebasin. Loh, Aminata nggak bisa seperti itu dong. Kan perjanjiannya apabila saya berhasil membuat si Sinta itu bicara jujur mengenai di mana dia meletakkan mas-mas itu, maka Ami akan bebasin kita. Tapi ada bisa, Sarah. Orang mas-mas itu belum ketemu, saya bilang. Udah, kamu tuh nikmati aja. Hidup kamu tuh di penjara. Tapi Ami, tolong dong Ami tepati janji Ami. Saya kan sudah menepati janji saya untuk membantu Ami menemukan mas-mas itu. Denger ya Sarah, meskipun saya itu nggak nepatin janji sama kamu itu ya, saya itu nggak dosa karena apa, kamu tuh maling, kamu tuh sudah melakukan kejahatan yang sangat luar biasa. Jadi udah jangan ganggu saya lagi ya, kita tuh lagi sibuk. Sekarang ini semua mas-mas ini saya simpan di sini supaya si dos itu tidak ada yang tahu. Kamu itu memang betul-betul pintar, sangat bisa diandalin sekali. Oh ya Mbak, terus gimana? Setelah kita mendapatkan sertifikat itu, ya langkah kita selanjutnya itu apa? Ya selanjutnya, kamu itu harus langsung telepon si Pak Johan supaya dia langsung membeli mas-mas ini. Wah, betul itu. Dan setelah semuanya mencair, uang-uang kita akan sangat bertumpuk dan kita akan segera kabur dari keluarnya si Doso, ya toh? Ya iya, mau ngapain lagi? Kita tinggal di rumah butut seperti itu. Ayo telepon si Johan. Halo, Pak Johan. Ini saya, Teddy. Sekarang ini saya sudah mendapatkan sertifikat yang asli loh. Saya sudah tidak percaya dengan kalian. Loh, Pak. Saya ini sungguh-sungguh, Pak. Sungguh-sungguh. Kalian dari kemarin ngomong seperti itu. Waktu saya habis terbuang begitu saja. Waduh, Pak Johan, saya mohon. Kasih saya itu kesempatan lagi. Saya jamin Bapak itu tidak akan kecewa lagi sama saya. Mbak yang bicara. Sebentar. Halo?
Pak Johan, saya ini Sinta, kakaknya Teddy. Maaf Bu Sinta, sepertinya saya nggak bisa. Karena hari ini saya waktunya terlalu padat. Jangan begitu loh Pak Johan. Saya cuma butuh Pak Johan itu ketemu 5 menit aja. Saya itu bisa jamin kalau sekarang ini sertifikat yang saya punya betul-betul asli Pak. Saya yakin Pak Johan tidak akan kecewa kalau ketemu sama kita. Benar nih dengan ucapan Bu Sinta. Wah ya betul sekali. Saya percaya kalau sertifikat yang saya punya ini asli Pak. Jadi Bapak nggak usah khawatir. Baik, kalau begitu kita ketemuan di mana?